salam jumpa kembali dalam kelas biologi. Kalian sudah melihat tayangan yang tadi? Nah, yang tadi bukan bakteri ya, tetapi makhluk hidup lain. Apa sih itu? Kita simak pelajaran hari ini. Masih ingat materi tentang sistem klasifikasi makhluk hidup? Pada tahun 1969, seorang ahli biologi Amerika Serikat bernama Robert Whittaker mengusulkan satu kingdom baru. Mengapa ia menciptakan satu kingdom lagi? Karena tidak semua makhluk hidup dapat digolongkan ke dalam kingdom fungi, plante, dan animalia. Maka ia menggolongkan makhluk hidup tersebut ke dalam kingdom Protista. Protista sendiri berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti yang paling pertama, karena Protista adalah makhluk hidup yang dipercaya ada pertama kali di bumi ini selain bakteri purba. Apa saja ciri-ciri dari Protista? Yang pertama, bersifat eukariotik. Masih ingat ya apa bedanya sel eukariotik dengan sel prokariotik? Kemudian yang kedua, umumnya uniseluler walaupun ada juga yang multiseluler. Cara reproduksinya bisa secara aseksual yaitu pembelahan diri dan secara seksual misalkan konjugasi. Kemudian cara hidupnya ada yang kosmopolit, sering ditemukan di perairan, dan ada juga yang parasit, hidup di tubuh hewan maupun manusia. Dari cara memperoleh makanan, Protista dibagi menjadi dua macam, yaitu ada yang fotoautotrof, yaitu yang bisa berfotosintesis, kemudian ada juga yang heterotrof, sehingga Protista dibagi menjadi tiga golongan, yaitu Protopita yang bisa berfotosintesis, Protozoa yang tidak dapat membuat makanan sendiri, dan Protista mirip jamur. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang Protista yang mirip tumbuhan dan Protista yang mirip hewan. Yang pertama kita bahas golongan Protopita. Protopita atau yang lebih sering dikenal sebagai alga atau ganggang dipercaya adalah nenek moyang dari dunia tumbuhan. Mempunyai ciri yang sama dengan tumbuhan, yaitu mempunyai klorofil sehingga bisa berfotosintesis. Selain klorofil, Protopita memiliki pigmen warna lain, yaitu sebagai berikut, sehingga nanti penggolongannya berdasarkan pigmen warna yang dimiliki. Golongan alga yang pertama adalah Phaeophyta atau alga coklat, mempunyai pigmen warna vicosantin, mempunyai bentuk dan ukuran yang makroskopis. Kemudian dinding selnya mengandung asam alginat yang dapat dimanfaatkan untuk campuran pembuatan bahan kosmetik, obat-obatan, dan es krim. Pernah makan puding atau agar-agar? Nah, bahan makanan ini berasal dari alga coklat atau Rhodophyta yang mempunyai pigmen warna phycoerythrin. Yang ketiga, golongan alga emas atau Chrysophyta mempunyai pigmen warna xanthophyll dan karoten. Diatom termasuk alga emas yang mempunyai peranan dapat membentuk tanah dinamit yang dapat dimanfaatkan untuk bahan pembuat kaca. Berikut ini adalah cara reproduksi dari diatom. Yang berikutnya alga hijau atau Chlorophyta. Alga jenis ini paling banyak ditemukan pada air tawar. Mempunyai bentuk yang beragam. Contohnya adalah chlorella yang dapat dimanfaatkan sebagai food supplement dan ulva yang dapat dimanfaatkan sebagai sayuran, contohnya untuk membuat nori. Yang berikutnya Pyrophyta atau disebut dengan alga api karena punya kemampuan dapat mengeluarkan cahaya pada lautan yang gelap. Pigmennya ada beragam karena alga api mempunyai warna yang berbeda. Alga ini mempunyai peranan yang negatif karena dapat mengeluarkan racun yang dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup di laut. Alga yang berikut ini mempunyai ciri peralihan antara Protophyta dan Protozoa. Maka
dinamakan golongan Euglenophyta. Golongan protista yang berikutnya adalah protozoa atau protista mirip hewan karena dapat bergerak. Dipercaya adalah nenek moyang dari kingdom Animalia. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibagi menjadi 4 golongan yaitu Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Golongan yang pertama adalah Rhizopoda, berasal dari kata rhizo yang berarti akar dan poda yang berarti kaki. Disebut kaki akar karena pergerakannya seperti akar ketika mencari air dan makanan di dalam tanah. Alat geraknya disebut sebagai pseudopoda atau kaki semu karena hanya tumbuh ketika mencari makan atau bergerak. Berikut cara gerak dari Rhizopoda yang disebut sebagai gerakan fagositosis. Contoh spesies yang paling terkenal dari Rhizopoda adalah amuba. Amuba akan menjulurkan kaki semunya ketika ada makanan berada di dekatnya. Lalu makanan tersebut akan dikepung menggunakan kaki semunya, lalu didorong masuk ke dalam tubuhnya sampai makanan itu terkepung dan tidak bisa keluar lagi. Nah, setelah itu akan terbentuk vakuola makanan untuk mencerna makanan yang sudah masuk. Berikut ini contoh spesies lain dari Rhizopoda dan peranannya. Golongan yang kedua adalah Flagellata, berasal dari kata flagel yang merupakan alat geraknya. Cara geraknya seperti cambuk. Berikut adalah contoh-contoh spesies dari Flagellata dan peranannya baik yang positif maupun yang negatif. Golongan yang ketiga adalah Ciliata yang mempunyai alat gerak cilia atau rambut getar karena gerakannya seperti rambut-rambut yang getar atau seperti gerakan orang mendayung.
Dan golongan yang terakhir adalah sporozoa, tidak mempunyai alat gerak khusus dan bergerak mengikuti siklus hidupnya. Contoh spesies dari sporozoa adalah Toxoplasma gondii yang berbahaya untuk wanita hamil dan Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria. Kalian penasaran ingin langsung melihatnya? Semoga pandemi ini segera berakhir ya, sehingga kalian bisa langsung melihat di laboratorium biologi.